Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amira dengan NIM 24051111411. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Berikut videonya. Halo, pada video ini kita akan mempelajari sistem koordinat silinder, yaitu salah satu sistem koordinat dalam ruang 3 dimensi yang banyak digunakan dalam geometri analitik dan juga kalkulus multivariabel. Melalui video ini kita akan memahami konsep koordinat silinder, hubungan koordinat silinder dengan koordinat kartesius, serta bentuk-bentuk geometri yang dapat direpresentasikan menggunakan sistem koordinat silinder. Sebelum mempelajari sistem koordinat silinder, mari kita lihat beberapa kesulitan yang sering dialami oleh mahasiswa atau miskonsepsi dalam mempelajari sistem koordinat silinder ini. Nah, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa koordinat silinder itu sama seperti koordinat kartesius, hanya mengganti simbol X dan Y menjadi R dan Theta. Nah, padahal keduanya itu memiliki makna yang berbeda. Mahasiswa juga sering mengalami kesulitan dalam membayangkan posisi suatu titik di ruang 3 dimensi. Misalnya, mereka dapat menghitung nilai R dan Theta tapi belum memahami bagaimana jarak dan sudut tersebut untuk menentukan letak titiknya. Nah, selain itu, ketika mempelajari persamaan seperti R sama dengan 2 atau Theta sama dengan V/4, sebagian mahasiswa itu mengira bahwa persamaan tersebut hanya merepresentasikan sebuah garis, padahal dalam ruang 3 dimensi persamaan tersebut membentuk suatu permukaan seperti silinder atau bidang. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan menggunakan GeoGebra agar hubungan antara koordinat silinder dan bentuk geometrinya dapat terlihat secara visual dan juga lebih mudah. Nah, mengapa koordinat silinder? Sebelumnya, kita sudah mengenai koordinat kartesius yang menyatakan suatu titik itu sebagai X, Y, dan Z. Namun, untuk objek yang memiliki bentuk melingkar seperti tabung, pipa, tangki air, atau spiral, penggunaan koordinat kartesius itu seringkali kurang praktis. Nah, karena itu digunakan sistem koordinat silinder, yaitu sistem yang menggabungkan antara koordinat polar pada bidang X, Y dengan koordinat Z sebagai tinggi titik. Dengan sistem ini, bentuk-bentuk yang memiliki simetri melingkar dapat direpresentasikan dengan lebih sederhana. Nah, dalam sistem koordinat silinder, suatu titik itu dinyatakan dalam R, Theta, dan juga Z, di mana R itu adalah jarak titik terhadap sumbu Z, lalu Theta itu adalah sumbu yang diproyeksikan dari sumbu X dan Y, dan Z itu adalah suatu tinggi titik terhadap bidang X dan Y. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat hubungan koordinat silinder dengan koordinat kartesius. Rumus konversi dari koordinat silinder ke kartesius itu adalah X sama dengan R cos Theta, Y sama dengan R sin Theta, Z sama dengan Z. Nah, misalkan diberikan titik pada koordinat silinder, yaitu titik 2, V/3,5. Nah, artinya di sini R-nya itu adalah 2, sedangkan Theta-nya itu adalah V/3. Nah, V/3 ini sama dengan 60 derajat dan Z-nya itu sama dengan 5. Nah, dengan menggunakan rumus konversi yang telah diperoleh dari sebelumnya, kita dapatkan bahwa X itu adalah 2 cos V/3. Nilai X sama dengan 1. Lalu Y itu sama dengan 2 sin V/3 sama dengan akar 3 dan Z-nya itu adalah 5. Sehingga koordinat kartesiusnya kita dapatkan yaitu 1, akar 3,5. Nah, sekarang jika kita tampilkan pada GeoGebra, titik yang muncul inilah representasi koordinat silinder 2, V/3,5 dalam sistem koordinat kartesius. Nah, setelah titik A muncul, kita dapat menghubungkan kembali titik tersebut dengan komponen-komponen koordinat silinder dengan nilai R sama dengan 2 yang menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Z, lalu nilai Theta-nya sama dengan V/3 dan nilai Z-nya itu sama dengan 5. Nah, dengan visualisasi ini kita dapat melihat bahwa koordinat silinder itu tidak hanya berupa angka, tetapi juga memiliki makna geometris yang jelas dalam ruang 3 dimensi. Selain untuk menyatakan titik, koordinat silinder juga sangat membantu untuk menggambarkan berbagai permukaan. Nah, pada contoh sebelumnya kita memiliki nilai R itu adalah 2. Jika nilai R tetap 2, maka semua titik memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Z. Karena R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Sekarang, jika kita coba pada GeoGebra, akan muncul sebuah tabung atau silinder yang mengelilingi sumbu Z. Inilah mengapa alasan sistem ini disebut dengan sistem koordinat silinder.
Pada contoh sebelumnya juga diketahui bahwa Z itu sama dengan 3. Sekarang kita buat nilai Z itu konstan. Di GeoGebra, kita ketik Z itu sama dengan 3. Nah, semua titik pada permukaan ini hanya memiliki ketinggian yang sama, yaitu 3 satuan. Nah, hasilnya adalah sebuah bidang datar horizontal. Lalu yang terakhir, nilai theta itu sama dengan V per 4. Sekarang kita buat sudutnya tetap. Misalkan theta itu sama dengan V per 4 atau 45 derajat. Karena tan V per 4 itu sama dengan 1 atau tan 45 derajat itu sama dengan 1, maka Y per X itu sama dengan 1 atau Y sama dengan X. Sehingga kita coba pada GeoGebra akan menampilkan sebuah bidang vertikal yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Jadi dapat kita simpulkan bahwa R itu konstan menghasilkan silinder, Z konstan menghasilkan bidang horizontal, dan theta konstan menghasilkan bidang vertikal. Nah, sebagai contoh tambahan, kita dapat membuat kurva helix atau spiral. Jika kita ketik pada GeoGebra, kurva ini akan bergerak melingkar dengan jari-jarinya itu tetap, yaitu 2, tetapi secara bersamaan juga naik ke atas mengikuti sumbu Z. Nah, akibatnya terbentuklah spiral 3 dimensi yang disebut dengan helix. Nah, visualisasi ini menunjukkan bahwa koordinat silinder itu sangat cocok untuk digunakan mendeskripsikan objek yang memiliki pola melingkar. Jadi, sistem koordinat silinder adalah sistem koordinat yang menggunakan 3 komponen utama, yaitu R, theta, dan juga Z. Di mana R itu menyatakan jarak titik terhadap sumbu Z, theta itu menyatakan sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan Y, dan Z itu menyatakan tinggi dari suatu titik. Melalui GeoGebra 3D, kita dapat melihat secara visual bagaimana titik bidang silinder direpresentasikan dalam sistem koordinat silinder. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sri Amira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.